Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan sosialisasikan mengenai kerjasama untuk prodi teknik informatika yang berkaitan dengan dokumen daripada MOA juga IA. Mohon diperhatikan dan ditonton sampai habis videonya supaya kalian mengerti. Kerjasama merupakan bagian dari penilaian akreditasi. Jadi, setiap kali kegiatan yang kita lakukan itu akan masuk kepada penilaian akreditasi. Nah, bentuk kerjasamanya yang pertama yaitu adalah bentuk kerjasama pembelajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana di dalam kerjasama itu memiliki dokumen penting yang harus dibuat. Yang pertama ada MOU, kemudian ada MOA dan ada IA. Ya, kemudian yang paling diutamakan itu adalah untuk mahasiswa PKM, MOA dan IA. Ya, nah sekarang kita bahas pertama-tama untuk MOA. MOA atau Memorandum of Agreement merupakan salah satu dokumen kerjasama yang diperlukan sebagai perjanjian antara prodi dengan partner atau pihak terkait ketika kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Disarankan ya memang ada MOA-nya, tapi jika memang partner belum mau kerjasama atau partner tidak memiliki badan atau lembaga atau format nomor surat, maka tidak perlu dibuat MOA-nya. Jadi, ketika kalian sudah melakukan survei, kemudian mengajukan surat permohonan PKM ke sana, diskusikan terlebih dahulu dengan pihak terkait atau partner di sana, apakah mereka ingin melakukan kerjasama dengan prodi teknik informatika atau tidak. Jangan lupa diberi info minimal waktu kerjasama paling sedikitnya yaitu dalam jangka waktu 1 tahun atau tidak dibatasi. Jangka waktu ini bukan jangka waktu PKM antara mahasiswa dengan partner, tapi antara prodi dengan partner. Kemudian template MOA sudah dibagikan di grup PKM, tinggal diubah saja yang tulisan berwarna merah sesuai kebutuhan di sana. Kalau sudah diubah, kirimkan MOA-nya dengan japri kepada Bu Rina atau Pak Ari untuk mendapatkan nomor MOA-nya. MOA nanti dibuat dalam 2 rangkap atau di print, yang mana setiap rangkap ditempel materai. Ya, 1 rangkap ditempel materai di Kaprodi dan 1 rangkap lagi materainya ditempel di pemimpin atau partner. 1 rangkap diberikan kepada partner dan 1 rangkap lagi untuk prodi. Tanggal MOA adalah tanggal sebelum PKM dilaksanakan atau tanggal saat PKM dilaksanakan. Jangan sesudah PKM baru dibuat MOA-nya. Kemudian nanti setelah selesai semua PKM-nya, baik keluaran, bentuk media masanya, foto kegiatan, juga surat MOA dan IA yang sudah ditanda tangan dikirim kepada Ibu Rina sesuai waktu yang nanti akan diinfokan selanjutnya. Begitu juga dengan pengumpulan berkas MOA-nya akan diinfokan segera kapan dikumpulkannya, jadi mohon disimpan baik-baik. Nah, kemudian yang harus diingat juga untuk MOA, ketika kalian datangi partner untuk diskusi soal kerjasama, tanyakan apakah sebelumnya sudah memiliki surat perjanjian MOA dengan Prodi TI Unpam. Kalau misalkan sudah, tanyakan berapa lama lagi jangka waktu kerjasamanya. Apabila jangka waktunya masih lama, maka silahkan tidak perlu membuat MOA lagi. Tapi kalau sudah habis atau mereka belum punya MOA-nya, maka dilakukan kerjasama atau dibuat MOA-nya. Kemudian apabila ya ada kelompok yang tempat PKN-nya sama, maka tidak perlulah setiap kelompok itu membuat MOA-nya. Cukup satu kelompok saja yang membuat MOA. Dan apabila partner belum mau kerjasama, maka tidak perlu dibuat MOA-nya. Atau tempat tersebut belum memiliki nomor atau format daripada penyuratan, maka tidak perlu juga dibuat MOA-nya. Yang harus diperhatikan dalam pengajuan MOA kepada Ibu Rina atau Pak Ari, silahkan format MOA-nya di-save dengan nama ketua, _MOA, nama partner dalam bentuk Word. MOA dan IA itu bukan surat permohonan PKM. Mohon dicermati sekali lagi, MOA dan IA bukan surat permohonan PKM.
Silakan untuk surat permohonan PKM itu sudah ada template-nya berkali-kali ada di grup Telegram, silahkan di-download ya untuk template-nya. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan surat permohonan PKM kepada tempat PKM-nya atau kepada partnernya, baru ditawarkan kerjasama. Jika mereka ingin kerjasama, baru buat MOA-nya ya, dengan syarat mereka memiliki format nomor penyuratan. Baru dibuat MOA-nya. Tapi kalau tidak, ya maka tidak perlu dibuat MOA, cukup IA-nya saja. Ya, jangan lupa untuk tata cara PKM ya untuk kerjasama pertama buat surat permohonan ke pihak terkait atau partner. Kalau dari sana sudah oke dan mendapatkan surat balasan atau memang jika tidak ada surat balasan tapi di sana mereka sudah bersedia dan sudah dikirimkan surat permohonan, nah kemudian didiskusikan apakah partner mau kerjasama dengan kita atau tidak. Kalau partner menerima, kemudian PKM di sana diskusikan sudah oke, baru dibuat MOA-nya. Ya, nanti kalau sudah selesai baru kalian buat IA-nya. Jadi itu tadi tentang MOA. Seperti apa template MOA? Seperti berikut. Template ini sudah saya kirimkan di grup PKM ya. Di sini sudah saya tandai warna merah di mana kalian bisa isi sesuai dengan kebutuhan di sana. Yang pertama logo, silakan ubah dengan logo di sana, nama partner kerjasamanya, kemudian nomor surat dari partner ini wajib ada. Jika mereka tidak memiliki format nomor, berarti tidak bisa dibuat MOA-nya. Kemudian untuk tanggal, kalian bisa lihat di sini, pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, itu boleh tanggal sebelum PKM atau pada saat tanggal PKM-nya. Jangan tanggal sesudah PKM. Ya. Kemudian yang ditambahkan selanjutnya yang berwarna merah adalah nama penanggung jawab pihak kedua, berarti siapa yang bertanggung jawab di tempat sana kalian PKM. Ya, isi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dia ketua Karang Taruna di kelurahan mana, kecamatan mana dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, pihak kedua merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri jika memang tempat tersebut adalah perusahaan. Tapi kalau organisasi gitu ya, institusi ya, silakan diubah sesuai dengan kebutuhan di sana. Contoh misalkan di organisasi Karang Taruna, berarti bahwa pihak kedua merupakan organisasi masyarakat berbentuk Karang Taruna bla bla bla. Ya, silahkan sesuaikan. Kemudian selanjutnya pasal-pasal ini ada yang diubah adalah di pasal 7, yaitu jangka waktu. Nah, ini harus diperhatikan pada jangka waktu, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu minimal adalah 1 tahun. Jadi kalian ketika diskusi, silahkan diskusikan mau berapa lama kerjasama dengan kita. Jangka waktu ini bukan jangka waktu kalian PKM di sana, tapi jangka waktu berlakunya surat perjanjian kerjasama ini dengan partner. Ya, minimal 1 tahun atau maksimal tidak dibatasi. Silahkan didiskusikan. Kemudian kalau sudah diinput, cari lagi yang warna merahnya, itu diubah yaitu adalah alamat dan kontak partner ditulis dengan lengkap. Ya, kemudian baru di sini ditulis nama ketua yaitu pihak keduanya siapa, ketuanya siapa, ditanda tangan. Jangan lupa ketika mau ditanda tangan tempelkan dulu materainya. Materainya adalah materai 10.000 ya. Dimana nanti dibuat 2 rangkap ya. Ini nanti jangan lupa yang merah-merahnya ini diubah dulu warnanya jadi hitam, di print 2 rangkap, 1 materai ditempel di kaprodi ya, 1 rangkap lagi materainya ditempel di ketua. Jadi bukan dalam 1 MOA ini 2 materai, bukan. Jadi 1 rangkap materai ditempel di kaprodi, 1 rangkap lagi materainya ditempel di ketua partnernya. Ya, di mana nanti 1 berkas itu ya di sini 1 eksemplar itu nanti untuk prodi, 1 eksemplar lagi untuk pihak kedua atau partner. Ya, ini untuk MOA. Silahkan untuk mendapatkan MOA-nya kirim ke Ibu Rina atau Pak Ari ya, MOA yang sudah diedit, MOA yang sudah dibuat ya, kemudian kalian bisa kirim kepada saya dengan format yang sudah diinfokan yaitu adalah nama ketua _MOA _ nama partnernya dalam bentuk Word. Silakan japri melalui Telegram. Dan mohon bersabar karena yang chat tidak hanya 1 atau 2 orang tapi seharinya itu bisa 10 lebih. Jadi tolong bersabar ya. Oke, itu tadi tentang MOA.
ya. Kemudian sekarang IA, ya. IA juga merupakan dokumen kerjasama yang dibuat pada saat PKM, ya. Intinya adalah IA ini dibuat adalah untuk tridharma yang melibatkan instansi lain. Jadi kalaupun tidak menggunakan MOA, IA ini wajib adanya, ya. Nah, IA atau Implementation Arrangement ini wajib dibuat oleh mahasiswa, cukup ketuanya saja yang buat, yang kelompoknya sudah melaksanakan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Template IA bisa kalian dapatkan di web siskerma.unpam.ac.id. Kemudian untuk mendapatkan nomor IA, silakan isi data-data yang ada di web tersebut, kemudian simpan. Nanti akan keluar nomor IA-nya, kita copy kemudian dipaste di template-nya. Tanggal IA adalah tanggal pelaksanaan PKM-nya. Setelah selesai PKM, luaran bentuk media rilis, foto kegiatan, juga surat IA yang sudah ditandatangan diupload di web tersebut sesuai dengan nomor surat yang sudah kalian buat di web. Contohnya adalah seperti ini, ya. Kalian masuk ke web Siskerma Unpam AC.id menggunakan password dan username myunpam. Ketika sudah masuk, ini tampilan dashboardnya. Ya, kalian bisa langsung unduh IA-nya. Ya, di sini saya masuk sebagai dosen, tapi mahasiswa masuk sebagai mahasiswa. Silahkan ya, ini kalian download IA-nya ya. Setelah di-download kemudian dibuka ya. Kalian lihat di sini ini adalah template dari IA-nya. Kalian isi sesuai kebutuhan nih, universitas dengan mana, partnernya. Kemudian memang kalau di template mahasiswa tidak ada nomor, tambahkan di bawah sini untuk nomornya. Cara untuk mendapatkan nomor, masuk lagi ke Siskerma, kemudian klik pengajuan kerjasama. Nanti akan tampil isian form yang harus kalian isi. Contoh yang pertama, input nama ajuan kerjasamanya apa, ya. Input kemudian tanggal kalian awal mulai daripada PKM di sana, contoh tanggal berapa, misalkan dari tanggal 1 September, kemudian kalian PKM-nya tanggal 30. Ya, kemudian setelah itu bentuk kerjasamanya apa ditulis yaitu dicentang yaitu pengabdian kepada masyarakat, ya, dan diisi partner kerjasamanya sesuai dengan yang ada di sana. Nama partnernya apa? Misalkan nama partnernya itu adalah di SD atau di Karang Taruna. Ya, Karang Taruna apa di sana namanya? Alamatnya di mana? Jenis lembaganya apa? Berarti dia organisasi, berarti kita pilih organisasi dalam negeri. Kalau institusi pendidikan, sekolah, pesantren, kalian bisa pilih institusi pendidikan dalam negeri, ya. Kemudian nama penanda tangannya siapa? Nama penanda tangannya bisa ketua yang ada di sana, partnernya. Kemudian nama penanggung jawabnya juga boleh sama dengan nama penanda tangan. Jabatannya sesuai dengan nama penanda tangan dan nama penanggung jawabnya. Kemudian emailnya wajib diisi, baru klik tambah partner. Ketika sudah klik tambah partner, nanti akan muncul di partner kerjasama, kemudian klik simpan. Ya, ketika disimpan, nanti akan muncul di draft kerjasama, yaitu nomor daripada kerjasama itu. Nah, ini nomor ini kita copy, ya, kita copy ke template seperti ini, kita paste, ya. Kemudian jangan lupa dirapikan sesuai penulisannya, ya. Di sini menggunakan Times New Roman, kemudian huruf 12, ya, kemudian di bold. Ya, ini sudah kalian membuat nomor IA. Bu, ininya mau di bold atau enggak masalah. Enggak juga enggak apa-apa, di bold juga boleh, ya. Kemudian isikan nama pimpinan atau partner di sana siapa sesuai yang kalian input di Siskerma. Nama perusahaan atau partnernya apa, alamatnya di mana, jabatan pimpinannya yang kalian tulis apa, emailnya apa, nomor teleponnya berapa. Kemudian menerangkan apa, kalian sesuai isi ini semua, ya. Isi sesuai dengan kebutuhan di sana. Kemudian nanti penanggung jawabnya yang tanda tangan yang pertama adalah kaprodi dengan adanya stempel, juga pimpinan dari tempat kalian PKM ada stempelnya. Kalaupun tidak ada stempelnya tidak apa-apa, tapi lebih bagus jika ada stempelnya, yaitu lebih akurat. Jadi usahakan ada stempelnya, ya. Kalau sudah ya ini IA gitu ya dibuat ya, semuanya sudah oke, sudah ditanda tangan ya.
Kemudian kalian masuk lagi ke web Siskermanya ya. Pada draft ajuan kerjasama ini, pilih upload bukti kerjasama. Klik upload bukti kerjasama. Nah, yang harus kalian upload yang pertama adalah link atau URL daripada media rilis. Ya, linknya. Jadi link daripada media rilis. Kalian sudah rilis di mana? Oh, rilis di Radar Banten. Nah, linknya, online-nya dimasukkan ke sini. Kemudian foto kerjasamanya juga diupload dan juga dokumen kerjasamanya. Jika kalian menggunakan kerjasama IA, ya maka kalian masukkan dokumen IA-nya. Kalau misalkan kalian menggunakan MOA dan IA, maka dijadikan satu dokumen kerjasama filenya yang MOA dan IA-nya dimasukkan ke sini. Ya, jadi silahkan ya kalian masukkan link daripada berita kerjasamanya, ya, kemudian foto daripada kegiatan PKM-nya, kemudian dokumen daripada IA atau MOA-nya atau keduanya. Ya, jadi jangan lupa di-upload kalau semuanya sudah selesai, baru klik upload. Ya, nah ini kalian sudah selesai untuk membuat IA, ya, kemudian upload berkas pendukungnya, ya. Nah, ini jadi yang harus diingat, MOA dan IA bukan surat permohonan PKM. Ya, ingat itu ya. Kemudian nanti tolong di akhir ya untuk validasi daripada PKM kalian, hasil daripada kalian sudah melakukan PKM supaya bisa kami validasi harus wajib mengupload buktinya, link berita pelaksanaan PKM, foto kegiatan PKM dan dokumen IA yang sudah ditandatangani ya kalian upload di Siskerma. Ya, kalau kalian pakai MOA gitu ya, silakan juga di-upload. Jadi dijadikan satu MOA dan IA-nya. Mau IA saja tidak masalah ya. Dan untuk nanti ketika berkas MOA juga berkas IA-nya hard covernya ya atau printannya itu disimpan baik-baik sampai nanti ditentukan kapan waktu untuk mengumpulkan berkas tersebut. Ya, bisa jadi di akhir semester. Jadi tolong disimpan baik-baik. Nah, untuk bidang kerjasama Prodi Teknik Informatika, kalian bisa hubungi Pak Aris Syarifudin atau Ibu Rina Rahmatika. Ya, semoga ini menjadi bentuk yang mudah kalian pahami sehingga tidak perlu lagi terus-menerus menanyakan hal yang sama dan sudah dibahas berkali-kali dan berulang-ulang. Ya, semoga sukses, lancar PKM-nya, diberikan kesehatan, kemudahan, kesejahteraan di dalam hidupnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.